Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Netcall GPIB hari ini. Saya Pendeta Yeti Manopo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya. Saudara-saudara pemirsa Netcall GPIB di mana saja berada, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah terang pada jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 24 yang menyatakan, kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan firman Tuhan ini adalah kisah tentang Yusuf. Yusuf adalah salah satu contoh pribadi yang mau belajar dari setiap keadaan yang dialaminya, sehingga ia tumbuh sebagai seorang yang memiliki karakter pribadi dan jiwa kepemimpinan yang berkenan bagi Tuhan. Bagian yang paling klimaks dan yang paling menarik dari cerita tentang Yusuf adalah ketika Yusuf bertemu dan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengungkapkan dan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dikatakan, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual di Mesir. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Pertama, ketika Yusuf berkata, akulah Yusuf, saudara-saudaranya pasti kaget, mungkin syok. Mereka harus menerima kenyataan bahwa Yusuf masih hidup, bahkan ia sangat berkuasa dan memerintah atas seluruh Mesir. Saudara-saudara Yusuf ini merasa takut dan gentar, tapi juga terheran-heran. Ingatan mereka pasti tertuju pada kehidupan masa lalu. Mereka takut jika Yusuf membalas dendam dan menghukum mereka. Namun ternyata di luar dugaan, Yusuf mengampuni mereka. Yusuf tidak membalas dendam atas perbuatan jahat yang telah dilakukan saudara-saudaranya di masa lalu kepadanya. Bahkan Yusuf memilih melupakan masa lalu yang menyakitkan dan mengajak saudara-saudaranya untuk membuka lembaran baru, yaitu melihat masa depan yang baik, masa depan yang telah diciptakan Allah bagi mereka. Sehingga Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk menjemput ayahnya dengan kaum keluarganya untuk tinggal bersama-sama Yusuf di Mesir. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, meskipun Yusuf memiliki jabatan dan peranan penting dalam kerajaan Mesir, tapi bagi Yusuf ikatan keluarga mempunyai arti yang lebih mendalam daripada kesuksesannya di Mesir. Karena ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dia tidak memakai nama jabatan atau nama tahta kerajaan Mesir yang dikaruniakan Firaun kepadanya. Ia hanya menyebut, akulah Yusuf, nama yang diberikan keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan malam ini dari Kejadian 45 ayat 24 juga menunjukkan bahwa Yusuf sangat perhatian dan peduli terhadap saudara-saudaranya. Hal tersebut nyata ketika Yusuf melepas saudara-saudaranya kembali ke tanah Kanaan untuk menjemput ayahnya dengan kaum keluarganya.
Yusuf memberikan nasihat kepada mereka, jangan berbantah-bantah di jalan. Hal itu dikarenakan Yusuf mengerti betul karakter saudara-saudaranya yang sering melakukan hal-hal yang buruk dan sering bertengkar atau berbantah-bantah satu dengan yang lainnya. Nasihat ini penting karena dengan berbantah-bantah atau terus bertengkar dapat merusak persekutuan atau kebersamaan mereka sebagai saudara atau satu keluarga. Berbantah-bantah artinya pertengkaran yang terus-menerus, yang tidak habis-habisnya, yang tidak berguna. Berbantah-bantah dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Jika hal ini sering terjadi atau dibiarkan, akan memicu perpecahan di antara mereka sebagai saudara atau keluarga. Yusuf mengingatkan mereka untuk tidak berbantah-bantah agar saudara-saudaranya hidup dalam persekutuan yang rukun, agar kesatuan mereka tetap terpelihara. Karena mereka inilah cikal bakal 12 suku Israel yang akan menjadi bangsa yang besar, umat pilihan Allah. Oleh karena itu, kesatuan anak-anak Yakub ini penting. Jadi, nasihat Yusuf kepada saudara-saudaranya untuk tidak berbantah-bantah bukan sekedar nasihat atau tanpa alasan, tapi karena Allah memakai Yusuf sebagai pemimpin yang muncul dari keturunan Yakub di Mesir untuk memelihara kehidupan, bukan hanya untuk orang-orang Mesir, tapi juga bagi keluarganya dan bagi umat Israel. Rancangan karya keselamatan Allah untuk menjamin kehidupan masa depan umatnya, Allah nyatakan melalui kehadiran Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbantah-bantah adalah aktivitas yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih dalam era kehidupan saat ini dengan adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, opini, gagasan, dan sebagainya. Banyak kegiatan seperti dialog, diskusi, urun rembuk, jejak pendapat digelar untuk mencapai tujuan tertentu yang intinya tujuannya positif. Tidak jarang juga dalam aktivitas-aktivitas tersebut juga diwarnai dengan berbantah-bantah atau perdebatan, tapi tetap dalam arti yang positif. Berbantah-bantah yang dimaksud dalam bacaan firman Tuhan ini adalah pertengkaran atau perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, terus berbantah, terus berdebat seperti debat kusir, yang di dalamnya orang cenderung menonjolkan dirinya sendiri atau menganggap dirinya yang paling benar, sehingga dapat memicu konflik dan perpecahan. Perilaku seperti demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaiknya kita hindari, dan masing-masing kita hendaklah dapat menguasai diri dengan baik dalam hikmat dan tuntunan Tuhan, agar kita tidak terjebak pada perilaku berbantah-bantah yang tidak membangun dan tidak bermanfaat. Memang dalam kelompok dinamika seperti kehidupan bergereja, dalam kehidupan berorganisasi, dalam sebuah lembaga atau instansi, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbantah-bantah dalam arti terjadi perdebatan, adu pendapat dan sebagainya adalah hal yang biasa dan tidak salah. Tapi kita diingatkan melalui nasihat Yusuf kepada saudara-saudaranya ini, seorang pemimpin seringkali terjebak untuk lebih memperdebatkan dalam arti berbantah-bantah akan suatu masalah yang terjadi, tapi lupa atau kurang memperhatikan esensinya, lupa pada tujuan yang sebenarnya. Seperti salah satu contohnya, Bapak Ibu Saudara, ketika pandemi pertama melanda Indonesia, terjadi perdebatan di antara gereja-gereja Tuhan dan juga para hamba Tuhan. Apakah beribadah dapat dilakukan di rumah atau secara virtual dan tidak dilakukan di gedung gereja? Sehingga ada pro dan kontra untuk menutup gedung gereja meski untuk sementara.
Perdebatan ini memakan waktu yang cukup lama dan sengit, seperti tidak ada ujung pangkalnya. Ada yang berpendapat bahwa beribadah harus dilakukan di gedung gereja, karena gedung gereja adalah rumah kudus Tuhan, sehingga menjadi tidak abdol jika kita harus beribadah di rumah atau secara virtual. Ada juga yang mengatakan orang yang beribadah di rumah adalah mereka yang tidak beriman, yang takut dan tidak percaya kepada Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Sampai pada akhirnya muncul klaster-klaster dari tempat ibadah. Kita lupa pada esensinya, kita lupa pada tujuan yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya kita sedang mencari solusi bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja pada saat itu agar kita dapat menyelamatkan kehidupan ini? Tapi kita lebih memperdebatkan masalah yang sedang terjadi, bahkan terkesan berbantah-bantah, bukan bagaimana kita mencari solusi atau jalan keluarnya. Esensi dari ibadah itu sendiri juga menjadi terlupakan, bahwa perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah tidak hanya terjadi di dalam gedung gereja, tapi dapat terjadi di mana saja, termasuk di rumah, dan perjumpaan dengan Tuhan juga dapat kita alami secara virtual. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin haruslah solutif, yaitu bagaimana ia berusaha mencari solusi atau jalan keluar dari setiap masalah atau persoalan yang ada. Bukan berbantah-bantah dengan saling menyalahkan dan menganggap diri yang paling benar. Memang untuk menjadi seorang pemimpin yang solutif, perdebatan seperti adu pendapat, perbedaan pemahaman, dan sebagainya tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, bagaimana seorang pemimpin dalam kepemimpinannya tidak hanya speak, artinya cuma mau ngomong doang, memberi perintah dan sebagainya, tapi harus lebih kepada talk. Artinya ia tidak saja berbicara, tetapi juga listening, mau menyimak, mau mendengarkan, dan membuka hati untuk menerima masukan-masukan dari pihak lain. Sehingga yang terjadi bukan berbantah-bantah atau perdebatan atau pertengkaran, tapi sebaliknya, yaitu sebuah dialog yang dinamis. Gereja membutuhkan pemimpin masa kini dan masa depan yang mau berdialog secara dinamis, membuka relasi jejaring yang lebih luas, sehingga gereja tidak hanya mampu berbicara tentang eksistensinya, tetapi juga membuka diri, menerima masukan-masukan dari pihak lain, agar gereja dapat berkontribusi, memberikan solusi atau jalan keluar dalam konteks yang dihadapi saat ini, bahkan ke depannya. Gereja bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat dapat membangun kehidupan bersama yang mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berdialog secara dinamis, dan dengan hikmat dan tuntunan Tuhan kita hindari perilaku berbantah-bantah yang tidak bermanfaat dan yang tidak membangun. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami diingatkan dan dinasihati untuk kami menghindari perilaku berbantah-bantah. Tapi biarlah dengan hikmat dan tuntunan Tuhan kami dapat menguasai diri kami, sehingga kami tidak terjebak pada perilaku berbantah-bantah, tetapi biarlah kami mampu berdialog, membuka diri dalam perjumpaan dengan orang lain. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk program Night Call GPIB. Biarlah Tuhan memberkati agar program Night Call GPIB menjadi sarana pewartaan kabar baik bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pemirsa Night Call GPIB di mana saja berada. Biarlah Tuhan memberkati dalam kehidupan
pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga, dan Tuhan juga mampukan dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah pekerjaan, usaha, pelayanan dalam keseharian kami. Tuhan juga menolong kami dalam berbagai-bagai pergumulan yang kami hadapi. Yang sakit biarlah Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Yang berduka Tuhan menghibur, memberikan kekuatan iman, dan Tuhan juga senantiasa memberikan kelegaan dan kelepasan, memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami semua, biarlah kami dimampukan dalam tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, kiranya Tuhan memberkati, dan secara khusus untuk GPIB, Tuhan juga memberkati dalam persiapan pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 di Surabaya secara virtual. Tuhan memberkati sarana prasarana yang kami gunakan. Tuhan memberkati panitia pelaksana, fungsionaris majelis sinode. Tuhan memberkati setiap utusan-utusan dari jemaat, agar persidangan sinode tersebut boleh berjalan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, yang di dalamnya kami akan mengevaluasi pelayanan kami selama ini. Kami juga akan memutuskan untuk pelayanan ke depannya. Bahkan kami juga akan memilih fungsionaris majelis sinode untuk 5 tahun ke depan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang menetapkan bagi gerejamu pemimpin-pemimpin bagi kami yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk kehidupan negara dan bangsa kami, pemerintah negara dan bangsa kami, dari Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, di dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan dan menolong, terlebih di dalam menghadapi berbagai krisis dan persoalan dalam kehidupan berbangsa, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan juga dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami sebagai gereja dan masyarakat untuk kami terus mendukung upaya-upaya baik yang dilakukan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan biarlah Tuhan memberkati untuk program vaksinasi yang terus berjalan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih ketika kami mau memasuki istirahat malam kami, Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga kami boleh beristirahat dalam lindungan kasih Tuhan, dan Tuhan berkenan membangunkan kami esok pagi dengan kekuatan kesehatan yang baru, dengan tubuh yang diberkati, untuk kami dapat melanjutkan kerja layan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Net Call pada malam hari ini. Tetap semangat, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua.